Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Pantai Gading dengan Norwegia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim berhasil melewati fase grup dengan penampilan yang cukup impresif dan kini mereka hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Pantai Gading datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan permainan yang disiplin sepanjang turnamen. Mereka mengandalkan pertahanan yang solid serta serangan balik cepat yang kerap merepotkan lawan. Kehadiran Franck Kessié di lini tengah menjadi penyeimbang permainan, sementara Amad Diallo diharapkan mampu memberikan ancaman melalui kecepatan dan kemampuan individunya. Namun tantangan yang dihadapi Pantai Gading kali ini tidaklah mudah. Norwegia memiliki salah satu lini serang paling berbahaya di turnamen dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak. Ketajaman Haaland di depan gawang didukung kreativitas Martin Odegaard yang mampu mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang dari berbagai situasi. Kombinasi keduanya menjadi senjata utama Norwegia untuk membongkar pertahanan lawan. Secara taktik, Pantai Gading diperkirakan akan bermain lebih sabar dan menunggu peluang melalui serangan balik. Sebaliknya, Norwegia kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola dan terus menekan sejak awal pertandingan. Duel di lini tengah akan menjadi penentu, karena tim yang mampu menguasai sektor tersebut berpeluang besar mengendalikan jalannya laga. Jika melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, Norwegia memiliki sedikit keunggulan dari segi kualitas individu dan efektivitas penyelesaian akhir. Meski begitu, Pantai Gading tetap berpotensi memberikan kejutan apabila mampu tampil disiplin dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Laga ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Pantai Gading diyakini mampu memberikan perlawanan sengit, tetapi pengalaman dan ketajaman lini depan Norwegia diperkirakan menjadi faktor pembeda. Pertandingan lainnya akan menyajikan pertandingan menarik antara Prancis dan Swedia. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama tampil meyakinkan di fase grup. Namun, jika melihat kualitas skuad dan pengalaman di turnamen besar, Prancis masih lebih diunggulkan untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Prancis datang dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Les Bleus menunjukkan permainan yang konsisten sepanjang fase grup dengan lini serang yang sangat tajam serta pertahanan yang solid. Dipimpin oleh Kylian Mbappé, Prancis memiliki kecepatan, kreativitas, dan efektivitas penyelesaian akhir yang mampu mengancam siapapun. Dukungan pemain-pemain seperti Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, hingga Michael Olise membuat permainan mereka semakin seimbang di setiap lini. Sementara itu, Swedia berhasil mencuri perhatian setelah lolos dari fase grup berkat permainan yang disiplin dan penuh determinasi. Mereka mengandalkan organisasi pertahanan yang rapi serta serangan balik cepat. Viktor Gyökeres menjadi tumpuan utama di lini depan, sementara Dejan Kulusevski diharapkan mampu menciptakan peluang lewat kecepatan dan kreativitasnya dari sisi sayap. Secara taktik, Swedia kemungkinan akan bermain lebih bertahan sambil menunggu kesempatan menyerang melalui transisi cepat. Sebaliknya, Prancis diperkirakan langsung mengambil inisiatif permainan dengan mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Kecepatan Mbappé di sisi kiri serta pergerakan para gelandang diprediksi akan terus memberikan tekanan kepada lini belakang Swedia. Kunci pertandingan ini ada pada kemampuan Swedia meredam pergerakan Kylian Mbappé. Jika mereka gagal menutup ruang bagi sang kapten Prancis, Les Bleus berpeluang menciptakan banyak peluang berbahaya. Namun apabila Swedia mampu bertahan dengan disiplin dan memanfaatkan serangan balik secara efektif, mereka tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Melihat kualitas individu, kedalaman skuad, serta pengalaman bermain di pertandingan besar, Prancis memiliki keunggulan yang cukup signifikan. Meski Swedia dipastikan memberikan perlawanan sengit, efektivitas lini depan Prancis diprediksi menjadi pembeda dalam laga ini. Pertandingan selanjutnya kembali menghadirkan duel seru yang mempertemukan Meksiko melawan Ekuador. Dua wakil Amerika ini sama-sama tampil meyakinkan di fase grup dan kini hanya berjarak satu kemenangan untuk mengamankan tempat di babak 16 besar. Dengan gaya bermain yang hampir sama, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama. Meksiko datang dengan modal permainan yang disiplin dan penuh pengalaman di turnamen besar. El Tri dikenal memiliki penguasaan bola yang baik serta mampu membangun serangan dengan cepat dari lini tengah. Kehadiran Santiago Giménez di lini depan menjadi harapan utama untuk mencetak gol, sementara Edson Alvarez akan berperan penting menjaga keseimbangan permainan sekaligus memutus serangan lawan. Di sisi lain, Ekuador tampil sebagai salah satu tim yang cukup mengejutkan sepanjang turnamen. Mereka mengandalkan kekuatan fisik, pressing tinggi, dan transisi cepat yang kerap membuat lawan kesulitan. Moises Caicedo menjadi motor permainan di lini tengah dengan kemampuan merebut bola dan mengatur tempo. Sedangkan Ener Valencia tetap menjadi sosok berbahaya berkat pengalaman dan ketajamannya di depan gawang. Secara taktik, Meksiko diperkirakan akan lebih menguasai jalannya pertandingan melalui penguasaan bola dan kombinasi umpan pendek. Sementara itu, Ekuador kemungkinan memilih bermain lebih agresif dengan menekan sejak awal dan memanfaatkan kecepatan saat melakukan serangan balik.
Duel di lini tengah antara Edson Alvarez dan Moises Caicedo diprediksi menjadi salah satu kunci yang akan menentukan jalannya pertandingan. Jika melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, laga ini diprediksi berlangsung sangat seimbang. Meksiko memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan organisasi permainan, sedangkan Ekuador unggul dalam intensitas, kekuatan fisik, dan kecepatan saat menyerang. Pertandingan kemungkinan akan ditentukan oleh efektivitas kedua tim dalam memanfaatkan peluang yang tercipta. Melihat kualitas skuad dan pengalaman bermain di laga-laga besar, Meksiko sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun Ekuador memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan jika mampu menjaga konsistensi permainan selama 90 menit. Pertandingan selanjutnya akan menghadirkan duel menarik antara Kongo dan Inggris. Di atas kertas, Inggris lebih diunggulkan berkat kualitas skuad yang dipenuhi pemain bintang. Namun Kongo datang dengan semangat tinggi setelah tampil mengejutkan di fase grup dan siap memberikan perlawanan demi menciptakan sejarah. Kongo menjadi salah satu tim yang berhasil mencuri perhatian sepanjang turnamen. Dengan permainan yang mengandalkan kekuatan fisik, disiplin bertahan, serta serangan balik cepat, wakil Afrika ini mampu menyulitkan beberapa lawan yang lebih diunggulkan. Kecepatan para pemain sayap dan semangat juang yang tinggi menjadi modal utama mereka untuk menghadapi Inggris. Sementara itu, Inggris tampil sangat meyakinkan di fase grup. The Three Lions menunjukkan keseimbangan di setiap lini, mulai dari pertahanan yang kokoh hingga lini serang yang tajam. Kapten tim Harry Kane tetap menjadi andalan di depan gawang berkat naluri mencetak golnya yang luar biasa. Dukungan dari Jude Bellingham di lini tengah serta Bukayo Saka di sisi sayap membuat serangan Inggris semakin berbahaya dan sulit dihentikan. Secara taktik, Kongo diperkirakan akan bermain lebih bertahan sambil menunggu peluang melalui serangan balik cepat. Sebaliknya, Inggris hampir dipastikan akan mendominasi penguasaan bola dan terus menekan sejak awal pertandingan. Kreativitas Jude Bellingham dalam membangun serangan diprediksi menjadi salah satu faktor penting untuk membongkar rapatnya pertahanan Kongo. Meski Kongo memiliki semangat juang yang tinggi dan kemampuan memberikan kejutan, kualitas individu serta pengalaman Inggris di turnamen besar menjadi keunggulan yang sulit diabaikan. Jika mampu tampil efektif dalam memanfaatkan peluang, Inggris diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Laga ini diperkirakan tetap berlangsung sengit, terutama pada saat Kongo berusaha mempertahankan kedisiplinan di lini belakang. Namun seiring berjalannya waktu, kedalaman skuad dan kualitas serangan Inggris diyakini akan menjadi pembeda. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.